Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rezekinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dalam pembahasan sebelumnya mengenal tentang kebenaran konsepsi Islam, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling tidak ada 5 sifat kebenaran Al-Quran. Yang pertama, kebenaran yang sudah pasti atau tidak diragukan. Yang kedua, kebenaran yang sudah tersucikan. Yang ketiga, kebenaran yang sempurna. Yang keempat, Al-Quran merupakan kebenaran yang murni. Dan yang kelima, Al-Quran merupakan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Itulah konsepsi agung, mulia dan bersifat universal yang diturunkan Allah untuk manusia. Maka pembahasan selanjutnya adalah tentang sumber konsepsi manusia. Namun sebelum memasuki pembahasan berikutnya, kami memohon bantuan kepada pemirsa semuanya untuk mensubscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tentu saja bukan menurut anggapan manusia tentang dirinya, namun menurut yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, disebutkan bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan, maka sifatnya min alat atau rendah atau sesuatu yang hina, dan lam ya'lam atau tidak cukup tahu dengan ilmunya atau sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka tanpa harus disetujui oleh manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dengan wahyunya bahwa ideologi buatan manusia atau konsepsi hidup yang dibuat oleh manusia tidak lepas dari kelemahan. Sifat konsepsi kebenaran manusia antara lain, yang pertama, zon atau persangkaan atau hipotesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Dalam surat Al-An'am 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allah ma asrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang
yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan tentang dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Sifat sumber konsepsi manusia yang kedua adalah berupa angan-angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 78 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada orang yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, kecuali dongengan bohong belaka yang mereka hanya menduga-duga. Sifat sumber konsepsi manusia yang ketiga yaitu ra'yu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Sifat yang kelima tentang sumber konsepsi manusia yaitu mitos. Sedangkan sifat sumber konsepsi manusia yang kelima adalah hawa nafsu. Sumber konsepsi manusia yang sifatnya zon atau hipotesa, angan-angan, ro'yu, mitos, dan hawa nafsu, apabila diikuti sebagai ajaran hidup, baik berupa ajaran keagamaan maupun ajaran non-keagamaan, sebagai ideologi, faham, dan keyakinan, maka akan menghasilkan kebenaran yang bersifat relatif, merupakan fata morgana atau kepalsuan yang akan menyesatkan dan membinasakan manusia dan alam semesta. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.